Oke, halo. Jadi kembali lagi bersama saya ya, yang membahas kisi-kisi pas UTS untuk eh, matkul Bu Orisa. Nah, sekarang kembali lagi bersama saya membahas kisi-kisi UAS ya. Nah, sebelum kalian takut-takut bahas MTK UAS-nya ini, aku harus ngomong untuk 7 kisi-kisinya ini tergolong mudah untuk MTK ini. Bukan berarti ini beneran ya. Ini kalau kalian pahami konsep yang bakal aku jelasin di video ini, dan aku yakin kalian tuh minimal dapat 90 lah. Karena ini tidak terlalu, apa? Tidak terlalu dalam. Yang penting tuh kalian paham konsepnya. Oke, yang pertama itu dalam Warisa, dia tuh pertama cetokan tentang turunan, tapi bukan turunan biasa. Dia tuh turunan yang pakai perkalian, aturan perkalian ya, dan juga aturan pembagian. Nah, dia cuma masukin dua hal ini. Nah, Cak Mano, cara kita gawekannya ini, oke, aku pakai Ciko Contoh soal B, dan kayak itulah, karena dia tuh cara-caranya kayak inilah, dia cuma pakai psikorumus, dan aku bakal jelasin teknik yang mungkin dipermudah lah untuk gawe sesuatu ini. Nah, yang pertama untuk perkalian ya. Nah, perkalian itu, misalnya aku punya contoh soalnya ya, misalnya diketahui aku punya fungsi fx-nya nih, aku punya eh, 3x pangkat 6 dikurang 2x pangkat 5. Kita kali ke sama, kali ke berapa ini? 8x min 7. Nah, oke, kalau masih kurang paham dengan turunan, intinya turunan itu kita kan punya angka cak ini ya. Nah, kita punya pangkat dan kita punya koefisien di depannya. Nah, cak mana kita cara turunkannya? Ibaratnya kita punya pangkat ini maju ke belakang. Jadi kita punya 3 kali 6. X, kita kan pangkatnya 6 ini. Selalu kurangi 1 itu template-nya. Nah, sama halnya 2X ini, jadi 2 pangkat 5 kan, maju ke depan 5-nya. X pangkat 5 min 1. Nah, jadi 18X pangkat 5 dikurang 10X pangkat 4. Nah, itulah tekniknya untuk turunan. Nah, untuk soal ini, kita kan punya perkalian. Kalau dalam turunan, kalau kita punya perkalian fungsi dikali fungsi, bisa kita lihat ini fungsi kan, ini juga fungsi. Nah, biasanya ditandai dengan dalam kurung tutup kurung C ini. Nah, cak mana cara gawe kenyo? Kita pertama, misal ke ini sebagai U, misal ke ini sebagai V. Nah, itu cara mudahnya. Nah, sekarang kita punya U, 3X pangkat 6 dikurang 2X pangkat 5 kan? Nah, cak mana turunan U-nya? Turunan U itu aku gambari dengan U aksen lah ya. U aksennya ini tadi aku jelas ke 18X pangkat 5 dikurang 10X pangkat 4. Nah, sekarang yang V-nya 8X min 7. Nah, turunan ini cak mana? 8X min 7. Ini ibarat sama baca pangkat 1 dah. 8 kali 1, X, satunya dikurang 1 dikurang. Kalau angkanya udah ada X, langsung jadi 0. Jadi sini 8, X pangkat 0. Apapun yang pangkatnya 0, hasilnya 1. Jadi 8 kali 1 kurang 1. Nah, cak mana cara nyimpulkannya kalau cak ini? Kalau dia angkonya cuma telanjang sama variabel X by tidak ada pangkat, langsung by itu hasilnya. Nah, 8 jadi. Nah, jadi turunan untuk fungsi fx-nya, kalau misalnya di dalam bentuk perkalian, rumusnya U aksen V ditambah V aksen U. Dah masuk IB. 18X pangkat 5 dikurang 10X pangkat 4. V-nya berapa itu? 8X min 7 ditambah 8. V aksennya 8. 3X pangkat 6 dikurang 2X pangkat 5. Dah masuk, kali masuk ke B. 18 kali 8 berapa ini? 18 kali 8, 144. X pangkat 6.
18 kali 7, 126 X pangkat 5. Sini 80 X pangkat 5. Ingat deh, X ketemu X, pangkatnya nambah. Ditambah 70 X pangkat 4. Ditambah 8 kali 3, 24 X pangkat 6. Dikurang 18 X pangkat 5. Dah di sini 144 ditambahi 24. Bu Arisa ngomong, dia harus dalam bentuk paling sederhana ya. Nah, jadi kita tambah-tambah kurang kelai nih. Nah, 126, 18, min 114 X pangkat 5. Ada X pangkat 5 sih kok lagi itu ya. Oh, 80, 224 ya. 224 X pangkat 5 ditambah 70 X pangkat 4. Dah, itulah turunannya. Tunggu deh, ini aku salah hitung. 8 kali 26, 18 pula. Sorry. 16 ini. Artinya di sini 222. 222. Dah, oke. Itu be untuk yang perkalian. Nah, cukup simpel kan? Nah, aku langsung bahas deh kalau dia pembagian deh. Nah, kalau dia pembagian, dia tipe soalnya sebenarnya sama sih, cuman dia beda di fungsinya. Kalau pembagian lah pastilah ya, secara namanya baik, misalnya 7x dibagi 2x kuadrat tambah 3x. Nah, aku diminta cari turunannya ini. Nah, sekarang kalau kita dalam bentuk pembagian, sama metodenya. Kita jadikan yang pojok U, kita jadikan yang bawah V. Nah, kita bingung. U ini 8x pangkat 5 dikurang 7x. Jadi turunan dari U ini 8 kali 5, 40. X pangkat 5 itu kurangi 1 jadi 4 dikurang 7. Dah, itu untuk yang U. Sekarang yang P, 2x kuadrat tambah 3x. Dah, turunan dari P ini 2x kuadrat. Kuadrat ini pangkatnya maju ke depan. 2 kali 2 jadi 4. X. 2 kurang 1 jadi X by. Ditambah 3. Nah, sekarang kalau kita nak nyari turunan versi pembagian, rumusnya U aksen P dikurang, bukan ditambah ya. V aksen U dibagi V kuadrat. Jadi sini 40x pangkat 4 dikurang 7 dikali V-nya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang sini 4x ditambah 3 dikali U-nya. 8x pangkat 5 dikurang 7x. Dibagi V kuadrat. V bentuk awalnya, bukan turunannya ya. Ini 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Sorry. Tambah 3x kuadrat. Dah, sekarang kita tinggal kali masuk ke lah ya. Nah, jadi sini 40x pangkat 4 dikali 2x kuadrat. 80x pangkat 6 ditambah 120x pangkat 5 dikurang 14x kuadrat dikurang 21x dikurang 4x kali 8x pangkat 5. 8 kali 4, 32. 32x pangkat 6 dikurang 28x kuadrat. 3 kali 8. 24 ya. 24x pangkat 5 dikurang 21x. Dibagi. Aku malas kuadrat ke lah ya. Kalau kamu nggak kuadrat ke silakan. Tapi setahu aku kalau bentuk kuadrat nggak usah dicari itu tidak apa-apa. Nah, jadi sini 80x pangkat 6 ditambah 120x pangkat 5 dikurang 14x kuadrat dikurang 21x kurang 32x pangkat 6 ditambah, ingat tandanya kali masuk jadi plus ini jadi 28x kuadrat dikurang 24x pangkat 5 ditambah itu ditambah 21x dibagi ya sudah kita kuadrat lah ya. Sini 2x kuadrat. 2x kuadrat ini cara cepatnya kalau cara lamanya kayak ini ya. Kalian kali masuk siko-siko beh. Nah, tapi ini hasilnya kalau di bawahnya nih X kuadrat ini jadi sorry 4x pangkat 4 ditambah 2 kali 3 kali 2 12 X pangkat 3 ditambah 9x kuadrat. Nah, itu. Dah,
80 dikurang 32. 80 kurang 32. Berapa itu? Hai, dah. Ntar kalkulator dulu. Lagi males ngitung. 48 X pangkat 6. 120 sama 24 cuman deh. 120 dikurang 24 plus 96 X pangkat 5. Min 14 X kuadrat ditambah 28 X kuadrat plus 14 X kuadrat. Habis itu min 21 X ini habis. Dibagi 4X pangkat 4 ditambah 12X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat. Oke, selesai hasilnya ini. Dah, cek itulah untuk yang bagian pertama kalau dia cuma tentang turunan, perkalian, dan pembagian. Cek inilah rumusnya. Ingat Pe, aturan rantai yang ini lah. Ya, bentar, aku highlight dulu. Yang bagian ini lah. Ingat ke Pe bagian ini, sama konsepnya yang perkalian. Kalau yang perkalian itu U aksen P ditambah P aksen U kan. Nah, ingat ke bagian itu Pe. Nah, itu kalau turunan, perkalian, atau pembagian. Nah, sekarang tentang turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi ini sebenarnya soalnya tuh udah susah. Cuman agak ngeselih, karena dia sangat panjang dan ngabis ke waktu deh sebenarnya. Nah, misalnya tentukan turunan ketiga dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 75 pangkat 3. Nah, misalnya ini ya. Nah, sekarang kita punya fx-nya ini turunan tingkat tinggi ya. Nah, fx-nya di sini kita punya 2x kuadrat dikurang 75 pangkat 3 kan. Nah, sekarang cara cepat gawe ke ini ya. Sekarang kalian pikir be, ini bentuknya dia itu fungsi berpangkat dak dan turun ini. Kalau fungsi berpangkat, cara turuninya simpel sebenarnya. Kita punya pangkat di sini kan. Pangkatnya maju ke depan. 3. 2x kuadrat dikurang 75. Sekarang slide-nya turunan, pangkat 3 ini kalian kurangi 1. Nah, sekarang, karena dia fungsinya berpangkat, kita baru turun ke pangkat dari fungsi itu. Tapi kita belum turun ke fungsinya. Nah, jadi fungsi di dalam ini, kita turun ke lagi. Nah, 2x kuadrat kurang 75, simpel ya. Turunannya 4x. Dah, jadi 3 kali 2x kuadrat min 75 kuadrat, 4x. Jadi di sini kita punya 3 dikali 2x kuadrat sini jadi 12x ya. Aku kali ke 3 sama 4x-nya. 12x sama 2x kuadrat dikurang 75 kuadrat. Nah, itu turunan yang pertamanya. Kalau turunan kedua, sekarang dia metodenya sama. Caranya aku tulis di samping ya beda. Sekarang kalau turunan kedua, kita buat aksennya 2 ekor. Nah, sekarang sama metodenya. Kalian ini misal ke ini jadi U, ini jadi V. Aplikasi ke konsep aturan perkalian. Jadi di sini U-nya 12X. Turunan dari 12X berapa? 12. Sekarang yang V, 2X kuadrat min 75 kuadrat. Turunannya berapa? Lakukan metode sama cak aku tadi. Ini ada pangkat kan? Maju ke depan, Beh. 2X kuadrat min 75. Pangkatnya 2 min 1 jadi ya. Dikali ke turunan di dalamnya. Karena dia masih dalam bentuk fungsi. Kali 4X. Jadi di sini kita punya eh, 2 x kuadrat min 75 kali 4x. Dah biar kelas ini dulu. Kita buat hitung pas dalamnya, Be. Nah, jadi karena ini U kali V, jadi U aksen V ditambah V aksen U, U aksennya 12, V-nya 2S. Dalam kurung, 2x kuadrat min 75 kuadrat ditambah V kuadrat. V kuadratnya 2 dikali 2x kuadrat min 75 kali 4x. Kita kali ke sama U-nya 12x. Itu jadi bentuknya di sini 12 dikali di sini sama 2x kuadrat
kuadrat min 75 kuadrat ditambah sekarang ini kita kali ke masuk B. Pertama dia 2 kali 2x kuadrat jadi 4x kuadrat dikurang 75 kali 2 150 kali ke 4x lagi. Kali ke lagi sama 12x. Dah, agak ada 3 tahap sini jadi ya. 75 kuadrat. Jadi di sini kita punya ntar jelekin tulisan aku udah mikir aku. 75 kuadrat. Nah, 4x kuadrat kali 4x, dia jadi 16x pangkat 3. 150 kali 4, 600 ya. 600. Dikurang 600x, dikali lagi sama 12x. Nah, jadi sini 12 kali 2 x kuadrat, kurang 75 kuadrat. Ditambah sama 16x kuadrat, 16 kali 12. 190 tambah 3, 192. X pangkat 4 dikurang 7.200 X kuadrat. Nah, ini turunan keduanya. Nah, sekarang turunan ketiganya konsepnya sama baik. Sekarang kita punya ini, dia dalam bentuk ini. Nah, ini 12 kali 2x kuadrat ini, kita jadi kesama. Di sini U, di sini V. Nah, jadi itu untuk U-nya, dia 12, turunan dari 12, 0 kan? Habis itu V, 2x kuadrat min 75 kuadrat. Itu untuk turunan V-nya, 2 kali 2x kuadrat min 75 pangkat 1 kali ke 4x ya. Nah, jadi, ceknya aku hapus dulu di bagian ini. Jadi, untuk bagian turunan ketiganya, udah tinggal di sini, turunan ketiganya langsung B, U aksen V ditambah V aksen U, ditambah turunan dari sikoknya ya. Langsung B yang bagian ini. 192 kali 4, 768. X pangkat 3 dikurang 7.200 kali 2, 1.400. X. Jadi sini U aksennya 0 kali V. Udah langsung 0 B gitu ya. 5 kuadrat ditambah. Jadi sini 8X, 2X kuadrat min 75. Nah, langsung masuk IB di sini. Jadi 8X kali 2X kuadrat dikurang 75. U-nya 12. Ditambah 768X pangkat 3 dikurang 1.400X. Dan 0 ini langsung jadi ke 0 B. 8X kali 2X kuadrat. 16X pangkat 3. Bentar. 8X kali 2X kuadrat kali 12. Oh ya. Dikurang 75 kali 12 lagi ya. 75 kali 8 berapa ini? Oh, biar mudah. 96X dulu, Beh. 8X kali ke 12. Udah sama 2X kuadrat min 75. Ditambah 768X pangkat 3 dikurang 1.400X. Nah, 96X kali 2X kuadrat jadi 192X pangkat 3. Nah, ini aku kalkulator dulu 96 kali 75. 96 kali 75, 7.200. X, 768X pangkat 3 dikurang 1.400X. 192 tambah 768, 960X pangkat 3 dikurang 7.200 sama ini jadi 21.600X. Dah, bentuk paling sederhana aja ini, Beb. Ini caranya untuk turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu yang penting itu teliti, Bay. Dan kalian paham aturan perkalian sama pembagian. Itu cuma panjang, Bay. Dan cara-caranya cak ini lah. Nah, itu untuk nomor 2 ya, tentang turunan tingkat tinggi. Oke. Nah, sekarang masuk tentang penerapan turunan ya. Nah, kalau penerapan turunan ini, dia itu tentang PGS sama PGN. Uji Boy coba kemarin. PGS itu persamaan garis singgung, PGN itu persamaan garis normal. Nah, caranya ini cukup mudah. Karena dia tuh, cara seperti ini. Misalnya, aku punya
tentukan persamaan garis normal dan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal di titik agak nantang dikit lah ya. 15 sama 20 coba. Pada kurva Y sama dengan 4x kuadrat plus 4x plus 16. Nah, step by stepnya, pertama aku cari nilai PGS dulu, Bay. Pertama aku nak nyari nilai PGS dulu. Nah, PGS ini kita pertama perlu nilai M, gradien. Caranya cak mano? dy per dx. Definisi dy per dx itu maksudnya apa? Turunan dari fungsi y. Udah turun ke B. 4x kuadrat jadi 8x. Ini jadi plus 4. 16-nya hilang ya. Dan masuk ini nilai x-nya berapa? 15 di sini kan. Nah, sini 15 plus 4. 8 kali 15 itu berapa? 150 kurang 30. 120 ya. 120. 120 ditambah 4 jadi 124. Nah, intinya ini nilai 15 sama 20-nya ini jadi nilai X, ini jadi nilai Y. Nah, sudah dapat nilai gradiennya. Masuki ke rumus persamaan garis, yang di mana Y sama dengan MX plus N. Y-nya kita punya 20, ini 124, X-nya 15 ditambah N. Udah 20 sama 124 kali 15 berapa ini? 1860 plus N. Jadi 20 dikurang 1860 sama dengan N. Jadi N-nya ini min 1840. Sudah. Kita udah dapat nilai N-nya, kita udah dapat nilai M-nya. Langsung masih ke persamaannya, Beh. Yang dimana persamaan akhir untuk nilai PGS-nya, dia tuh Y sama dengan MX plus N. Tapi tetap ke dalam bentuk Y sama X. Yang kita masih cuma nilai M-nya 124X, nilai N-nya minus 1840. Udah, gitu untuk PGS. Nah, step by step-nya kayak itu. Yang pertama kita cari nilai gradiennya, nilai M-nya. Besok kita cari nilai N-nya. Itu untuk PGS. Nah, sekarang untuk PGN, kalau persamaan garis normal, dia itu ada M2 namanya. Dia itu untuk eh, M2 itu untuk persamaan garis normal, M1 itu untuk persamaan garis singgung. Nah, M2 ini cuman cara nyarinya simple. Sepermin M1. Jadi min 1/124. Jadi dia tuh kebalikannya secara total dari gradien garis singgung yang kita cari tadi. Kita masih ke persamaannya. Persamaan jadi Y sama dengan MX plus N. Y-nya tetap masih 20. Itu nanti nilai N-nya ini. Min 124 dikali X-nya 15 ditambah N. Nah, ini agak tricky ini ya. Min 15 per 124 ditambah N. Ini kita tinggal pindah ruas ke sama dengan N. Samui penyebut 124, jadi 124 ini kali ke 20, jadi 2480 ditambah 15 sama dengan N. 2480 tambah 15, jadi 2495 dibagi 124 sama dengan N. Wow, angka ya. Udah saya itu lah ya. Jadi persamaannya, aku tak pinter yang membuat soal saya ini angkonya ya. MX plus N, tapi M-nya pakai M2. Ini gitu. Y sama dengan min 124X ditambah 2495 per 124. Tidak mungkin angkanya sejelek ini ya. Tapi caranya inilah untuk nyari PGS sama PGN. Jadi kalian perlu ingat, yang pertama cari gradiennya dengan pakai turunan dari fungsi yang diketahui, cari nilai N-nya, dan langsung masuk ke persamaannya. Kalau PGN untuk nilai gradiennya tinggal min seper dari gradien garis singgung yang kita cari sebelumnya. Oke, itu caranya kalau dia penerapan turunan. Oke, penerapan turunan cuma dua hal ini, PGS sama PGN. Jadi, kalau kalian kurang paham, boleh tanya aku, tapi kalau itu boleh ulang-ulang lagi videonya untuk bagian ini. Nah, kita sudah 3 bagian dari 7 bagian. Cepat kan? Nah, tenang. Jangan terburu-buru, masih ada waktu. Kalau belum paham, pahami ulang, catat ilah yang aku tulis ini. Kalau desperate nian, ya chatlah aku agak aku bantu. Oke, sekarang itu untuk yang turunan sudah selesai.
Nah, sekarang masuk ke integral tak tentu. Nah, definisi dari integral tak tentu integral ini kebalikan total dari turunan. Maksudnya cak mano? Kalau turunan, kita kurang ke pangkat, di integral kita tambah ke pangkat. Kalau turunan, kita pangkatnya maju ke depan jadi perkalian. Kalau integral, pangkatnya maju ke depan jadi pembagian. Perbedaannya di sana. Jadi integral itu bisa definisikan sebagai anti turunan. Nah, integral itu karakteristiknya dia punya cacing integral, cacing di depan cak itu. Nah, jadi kalau kalian lihat ada cacing cak ini, langsung kalian tahu ke itu integral. Itulah pasti, itulah hukum dasarnya, hukum kodratnya. Nah, kata Bu Arisa, integralnya ini tidak ada yang menyangkut trigonometri ya. Nah, jadi kalian bersyukur lah ya. Karena integral yang trigonometri atau integral yang nyangkut substitusi sama bagian-bagian sudah dibahas di tugas akhir kemarin. Jadi integral tertentu ini aku yakinnya dia itu soal dasar, Mbak. Nah, yang pertama misalnya kita punya integral X pangkat 4 dx. Nah, dx-nya ini dia itu cuma penanda karena dia pakai variabel X. Jadi ini pasti harus ada dx-nya. Nah, dx-nya ini kita abaikan, Mbak. Nah, tadi aku ngomong, kalau integral tertentu itu, dia itu berkebalikan dari turunan. Jadi pangkat ini kita tambahi plus 1. Dibagi, ini jadi 41 kan? Dah, jadi 41 juga. Integral tertentu, kita kan langsung selesai ini. Tapi integral tertentu tuh ada bagian sikok template-nya. Harus ada plus C. Plus konstanta, itu harus ada. Jadi jawabannya X pangkat 5 per 5 plus C. Dah, itu integral tertentu. Yang bagian pertamanya. Sikok lagi misalnya ya. Misalnya aku punya 2x pangkat 6 dx. Dah, kita tinggal nganu ke jadi cak mano? Nganu ke 2x pangkat 6 ini tambah 1 per 6 plus 1 tambah C. Jadi 2x pangkat 7 per 7 ditambah C. Dah, C itu caranya. Itu kalau yang dasar ya, untuk integral tertentu. Nah, kalau misalnya aku punya 7x pangkat 4, 7x pangkat 6 ya. 7x pangkat 6 ditambah 8x pangkat 5 ditambah dikurang 6x kuadrat plus 4 dx. Cak mana carinya? Nah, sekarang kita tinggal cek ini ke B. 7x pangkat 6 plus 1 per 6 plus 1 ditambah 8x. 5-nya ditambah 1 per pangkatnya jadi 5 plus 1 kan. Per 5 plus 1 dikurang 6x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah 4. Dia jomblo kan? Tambah x kok. Per 1, karena pangkat 1 di sini kan. Ditambah C template-nya. Jadi 7x pangkat 7 per 7 ditambah 8x pangkat 6 per 6 ditambah 6x pangkat 3 per 3 ditambah 4x plus C. Dah, 7 bagi 7 tinggal x pangkat 7 situ ya. Ditambah 8 bagi 6 jadi 4 per 3 x pangkat 6. 6 bagi 3, 2x pangkat 3 ditambah 4x plus C. Dah, itu integral tertentu. Ini cuma konsepnya pakai kayak itu. Oke, ini tiga soal awalnya paham lah ini ya. Nah, sekarang. Nah, sekarang kalau dia soalnya yang agak tricky. Kalau misalnya kita punya X pangkat 3 dx. Nah, cak mana ini? Nah, masih ingat tentang eksponen yang dimana kalau pangkatnya, kalau satu bilangan dia dalam bentuk penyebut, kita pacak balik ke pojok, tapi dengan syarat pangkatnya berubah jadi negatif. Jadi, seper X pangkat 3 nih, pacak aku ubah jadi X pangkat min 3 dx. Nah, sekarang kita integral pacak biasa, Be. X pangkat min 3-nya plus 1, jadi per min 3 plus 1 ditambah C. Jadi X pangkat min 2 per min 2 plus C. Jadi hasil akhirnya di sini kita punya min X pangkat min 2 per 2 plus C. Tapi X ini ubah ke jadi bentuk negatif lagi. Jadi kita usir ke bawah lagi, Bang. Jadi kita punya sini min 1 per 2X kuadrat plus C. Nah, C itu kalau di dalam bentuk 1 per. Oke, siko soal lagi.
Integral 6 akar X pangkat 4 ditambah 5X ditambah, udah cek ini, dx. Nah, ini kalian ubah ke dulu. Kalau pangkat, dia itu, kalau akar, dia itu di sini selalu duo di template-nya. Jadi ini, baca aku, jadi X pangkat 4 per 2 ditambah 5X dx. Nah, sama baik dengan 6X kuadrat, dah. Ditambah 5X dx. Jadi di sini kita punya 6X 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah 5X 1 plus 1 per 1 plus 1 ditambah C. Jadi ini 6X pangkat 3 per 3 ditambah 5X kuadrat per 2 ditambah C. Jadi sini 2X pangkat 3 ditambah 5 per 2X kuadrat ditambah C. Udah C itu, kalau bentuknya pangkat. Oke, kalau pangkatnya agak susah ya. Misalnya soalnya tuh, nah, kita di sini kita buat, ini jadi X-nya pangkat 3 per 2 dx. Nah, cak mana ini? Kita jadi ke 6X pangkat 3 per 2 ini plus 1. Jadi bawahnya 3 per 2 plus 1 juga kan, ditambah C. Jadi 6X 3 per 2 tambah 1 jadi 5 per 2 ya. Karena satu ini kalau kita sampai penyebut jadi 3 per 2 ditambah 2 per 2. Jadi di sini juga 5 per 2 ditambah C. Jadi 6X pangkat 5 per 2. Nah, kalau dibagi 5 per 2, kalau kita kali kocok baliki, jadi 2 per 5 ini ya, plus C. Jadi kita punya 12X pangkat 5 per 2 per 5 ditambah C. Nah, C itu untuk bagian integral tertentunya, Bre. Aku rasa soal-soalnya cuma cek-cekian, Be. Untuk trigonometri, tidak cetok karena ibu ngomong tidak masuk kemarin. Nah, jadi aku langsung skip, Be, untuk bagian trigonometrinya ya. Langsung kita masuk ke integral tentu. Oke, kita 3 bahan lagi ya. Nah, sekarang integral tentu. Nah, kalau integral tentu, kita pertama, integral tentu itu beda kalau tak tentu sama tentu. Tak tentu tuh dia cacingnya sudah ada angkok. Nah, kalau tentu, dia cacingnya sudah ada angkok. Jadi sini 21 misalnya. Kita punya 4X dx. Nah, cara nyarinya, kalian cari dulu integral dari 4X ini. 4X 1 plus 1 per 1 plus 1 kan. Nah, cacingnya 21 lagi. Jadi sini 4X kuadrat per 2, 2 plus 1. Jadi 2X kuadrat kita nak isi dengan 2 sama 1. Nah, kan 2 sama 1. Ibaratnya kita dari integral ini, kita selisih ke B langsung. Nah, kalau integral tentu, tidak usah pakai plus C. Itu A by ke B. Untuk integral tentu ya. Tidak ada hal-hal itu. Jadi 2 kuadrat dikurang 2 kali 1 kuadrat. Jadi ibaratnya angko-angko ini dipakai untuk selisih ke hal ini. Nah, jadi sini kita punya 2 kali 4 dikurang 2 kali 1. Jadi 8 dikurang 2 hasilnya 6. Oke, cek itu pertama. Nah, contoh soalnya, kalau misalnya aku punya di sini 3, 0, 4X kuadrat tambah 2X tambah 6 dx. Dah, cari B untuk nilai eh, integralnya. 4X aku langsung B, 2 plus 1, 3 per 3 ditambah 2X kuadrat per 2 ditambah 6X per 3, 0. Dah, di sini jadi kita punya, ini agak jadi X kuadrat ya. Langsung isi B. 3 pangkat 3 per 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kali 3. Nah, sekarang kita isi untuk yang nolnya. 4 kali 0 pangkat 3 dibagi 3 sama 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ya. Itu 0 galau ya sebenarnya ya. Jadi 4 kali 27 per 3 ditambah 9 ditambah 18 dikurang 0.
Itu 0 galau kan? Dan langsung B0. Ini baca coret 9. Karena 9 kali 3 27 kan? Pakai 9, 36 ditambah 9 dikurang 18. 3 tambah 9, 45. 45 kurang 18. Tuh, berapa ini? 4 kali 27. 36 tambah 9, 18. Bentar, ada yang salah enggak aku? 6 kali 3, 18. 108 kali 3. 36. Bentar ya. 4 kali 3 pangkat 3. 27 per 3. Sini. 4 kali 27. Sini 4 kali 9, 36. 36 tambah 9 kurang 18. Ngapa ini jadi kurang? Ini tambah harusnya. Pantas. Maaf, maaf. Kelilit, kelilit. Jadi sini hasilnya 63. Nah, itu yang kedua. Jadi step by step-nya cek itu, Beh. Selalu untuk integral tertentu. Oke, misalnya aku punya 4 sama 2. 3x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 100. Misalnya ya. Nah, dx. Dah, masuk IBS ini, kita cari turunannya. Turunan bulok. Kalau biasa ngomong turunan. Kita cari nilai. Aku mudahkan nilainya ini. Biar lebih sentosa hidup. Di sini 2, Beh. Kita cari integralnya ya. 3x pangkat 3 per 3 tambah 6x kuadrat per 2 ditambah 100x. Kita nak isi sama 4 sama 2. Udah jadi sini coret, 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 coret 2. Jadi x pangkat 3, 4 pangkat 3 dikurang, ini kok, ini 3 harusnya ya. Oke, di sini 3 kali 4 kuadrat ditambah 100 kali 4 dikurang sama 2 pangkat 3, 3 kali 2 kuadrat ditambah 100 kali 2. Udah, 4 pangkat 3, 64. 3 kali 16, 48. Ditambah 400. Dikurang 2 pangkat 3, 8. Dikurang 3 kali 4. 2 kuadrat 4 kan? 12 ditambah 200. Jadi sini 64 kurang 48 tambah 400. 416 dikurang 8 min 12 tambah 200. Dikurang 196. 416 kurang 196. Jadi hasilnya 220. Nah, oke, cek itulah untuk konsep kalau dia tentang integral tertentu. Integral tertentu itu intinya, kalau kalian paham tentang integral, integral tertentu itu mudah. Karena dia tinggal masuk IB angka yang ada di notasi cacing integralnya. Oke, oke itu. Tunggu mapo. Ini ngapa jadi min? Nah, aku bahas soal jadi min base ini ya. Nah, min ya, ibaratnya. Nah, anggapnya min. Udah, cek itulah caranya. Kalau dia tentang integral tertentu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Dua materi lagi ya. Nah, yang ini tentang luas kulit, penerapan integral sebenarnya. Tapi ibu yang ngomong tentang luas kulit dan volume. Luas kulit dan volume benda putar. Nah, ini aku jelasinnya pakai sikat contoh soal B. Aku pakai soal tugas akhir kemarin B. Ada kan soalnya kan? Bentar. Tugas akhir matematika dasar. Mana filenya? Nah, ini dah. Oke, tugas akhirnya. Soalnya di sini kan. Nah, ini. Nah, oke. Soalnya tuh, tentukan luas kulit dan volume benda putar kalau dia Y-nya sama dengan 1/6 X kuadrat diputar mengelilingi. Oke, yang pertama tuh
Kalau dia mengelilingi sumbu X dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Nah, pertama untuk luas kulitnya, dia pertama pakai soal C ini, B. Nah, yang A, kita buat dia jadi rumusnya lah pasti ya. Di sini kita buat di cacing integral, dia ada angka 0 sama 2, 0 sama 2 kan. Dan jadi sini 2, 0. Nah, rumusnya kalau dia luas kulit, dia 2pi dikali sama Y ini. Y ini kita punya 1/6x kuadrat kan? Dah masuk ini. 1/6x kuadrat. Dx. Dah, 2 ini pacak coret sama 6 kan? Jadi 3. Nah, cacing integral 2, 0. Jadi pi per 3 x kuadrat. Nah, jadi pi x pangkat 3 per 3 kan ya? Karena sini 2 plus 1 kalau kita integral ke sini 2 sama 0. Pi per 3-nya ibaratnya jadi konstanta biasa, jadi tidak usah hirau ke. Nah, jadi di sini kita punya hasilnya pi per 9 x pangkat 3 2 sama 0. Nah, jadi isi bae di sini jadi 2 pangkat 3 pi per 9 dikurang 0 pangkat 3 pi per 9. 0-nya jadi 0, jadi 8 pi per 9. Dah, itu untuk penjelasannya. Kalau dia sumbu X. Kalau dia sumbu X pula. Kalau dia luas kulit. Nah, kalau volume, rumusnya sama. Pakai cacing integral. Cuman dia bukan 2pi lagi. Dia dikali sama pi sama 1/6x kuadrat itu nilai Y-nya. Kalian kuadrat ke. Itu untuk volumenya. Kx. Dan jadi sini 20 pi x pangkat 4 per 36 dx. Nah, jadi sini kita punya pi per 36 x pangkat 4 cacing integral 2 sama 0 dx. Nah, jadi di sini pi per 36 x pangkat 5 per 5 ya. Kita isi sama 2 sama 0 lagi. Dan jadi sini x pangkat 5 per berapa nih jadi? 36 kali 5. 36 kali 5 ini jadi 180. 180 di sini 2 sama 0. Nah, isi B. Pi 2 pangkat 5 per 180 dikurang pi 0 pangkat 5 per 180. 0 ialah 0, jadi 2 pangkat 5 nih 32. 3, iya 32 pi per 180. Dah, inilah. Oke, itu tentang luas kulit dan volume benda putar kalau dia ngomongi dengan sumbu X. Nah, kalau misalnya ditanya dalam sumbu Y, di sini misalnya aku persis soalnya cuma ganti ke jadi Y ini ya. Kalau misalnya di sini dia Y. Kita kan fungsinya dalam Y sama dengan. Kita ubah jadi X sama dengan. Kalau misalnya dia sumbu Y. Kita ubah jadi X sama dengan. Caranya cak mano? Kita di sini sudah punya Y. Sama dengan 1/6 X kuadrat. Nah, tinggal di sini kalau aku kali ke 6, aku kali ke 6, 6-nya hilang enggak? Dia jadi 6Y sama dengan X kuadrat. Nah, biar kuadrat ini hilang, aku tinggal akar ke sama akar ke. Karena akar ini sama baik dengan pangkat setengah kan. Jadi pangkat setengah ini menghasilkan kuadrat di X-nya hilang. Jadi sini kita punya akar 6Y sama dengan X. Dah sudah dapat untuk nilai X sama dengannya. Dah masuk B untuk luas kulitnya sama persis rumusnya. 20, 2pi dikali akar 6Y. Nah, ini agak tricky ini ya. Akar 6Y. Oh, aku ubah bentuk jadi kayak ini, Pak. Untuk yang ini. Jangan akar 6Y. Dia jadi
6 pangkat setengah kali Y pangkat setengah. Jadi akar 6 dikali Y pangkat setengah sama dengan X. Dah, jadi sini akar 6 dikali Y pangkat setengah dx. Itu untuk luas kulit ya. Dah masuk IB, jadi kita punya 20 di sini. 2pi. 2 akar 6pi sama Y pangkat setengah dx. Dah, 2 akar 6pi-nya biar kebet, kita tinggal jadi ke Y pangkat setengah ini ditambah 1 per setengah tambah 1, kita isi agak sama 2 sama 0. 2 akar 6pi, di sini Y pangkat 3 per 2 per 3 per 2. 2 akar 6pi dikali Y pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. Jadi sini 2 kali 2, 4 akar 6pi dikali Y pangkat 3 per 2 per 3. Itu untuk luas kulitnya. Kalau misalnya ditanya, diputar ditanya sumbu Y-nya. Nah, itu nilai A-nya. Dan sekarang untuk volumenya sama baik. Di sini 20, jadi pi akar 6 kali Y pangkat setengah kuadrat. Ini lemak ya. Karena di sini akar 6 kuadrat, jadi 6 biasa. Y pangkat sini. Coret kan Y, 2-nya kan. Jadi sini kali Y baik. Itu X. Dah, jadi sini kita punya bentuknya. 6pi Y. Ini kalau kita integral ke 1 plus 1 per 1 plus 1 lah jadi. Lagi kita isi sama 2 sama 0. Udah jadi 6pi Y kuadrat per 2 diisi 2 sama 0. Itu jadi 6 bagi 2, 3pi Y kuadrat diisi sama 2 sama 0. Aku belum isi sama 2 sama 0 di sini ya. Kocak. Udah lagi isi 2 sama 0 beh. Hasilnya sekian lah. Nah, di sini jadi 3pi 2 kuadrat dikurang 0 sama beh. Jadi sini 3pi dikali 4 jadi 12pi. Dah, C itu untuk volumenya sama. Nah, sekarang coba kita cari untuk yang ininya lah ya. Jangan nanggung ya. Oke, di sini 4 akar 6pi, di sini 2 pangkat 3 per 2 per 3 dikurang 0 sama B. Jadi 4 akar 6pi dikali 2 akar. Dah, jawab apa ini? Per 3. Dah, inilah hasil akhirnya. Dah, itu untuk luas kulit sama volume benda putar. Itu aku sudah bahas seluruh kemungkinan soalnya, jadi itulah soalnya. Nggak mungkin beda. Jadi pahami lagi B, cak mana cara nyarinya. Kalau dia sumbu X, kalau dia sumbu Y, dia beda konteksnya. Jadi perhati ke soalnya. Nah, itu untuk luas kulit sama volume benda putar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhirnya. Bagian yang terakhir tentang matriks. Nah, kalau matriks ini, dia ada 4 bagian yang dimasuki oleh Bu Orisa. Yang pertama, penjumlahan matriks. Nah, aku yakin lah kalau penjumlahan matriks ini sudah jago lah ya. Penjumlahan matriks, misalnya aku punya matriks A sama dengan 23 min 1, 6, 2, 8, 3, 1, 2. Habis itu yang matriks B, 2, min 2, 3, 5. Habis itu matriks yang C, 6, 3, 2, 1. Habis itu matriks yang D, 3, 8, sorry. 3, 8, 1, 6, 6, min 2, min 1, 3, 1. Nah, untuk penjumlahan, misalnya ditanya, ini penjumlahan sama perkalian skalar, aku langsung bahas ya. 2A ditambah D dikurang A. Perkalian skalar itu ketika kita punya matriks yang dikali sama satu angka. Di sini 2. Nah, sekarang kita tinggal bentuk IB 2 sama bentuk matriks A itu 2, 3, min 1, 6, 2, 8, 3, 1, 2. Ditambah yang D ini 3, 8, 1,
6 min 2, min 1, 3, 1. Dikurang yang A-nya, 2, 3, min 1, 6, 2, 8, 3, 1, 2. Dah, 2 kali 2, kali ke B langsung sini. 4, 6 min 2 kali ke sama angka 2. Itu perkalian skalar namanya. Jadi perkalian skalar itu ketika kita matriks dikali ke sama siko angka. Nah, itu perkalian skalar. Di sini 6, 2, 8. 6, 2, 8. Aku mengkali ke 6 kali 12, 4, 16. Di sini 6, 2, 4. Di sini sama A transpose deh. Aku sekarang sama konsepnya. Ditambah 3, 8, 1. 6, 6, 2, min 1, 3, 1. Nah, apa yang aku barusan tambahi? Yang aku barusan tambahi ini bentuk lombong T. T ini artinya transpose. Transpose itu dia dibalik. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi 263 di sini, dia jadi 263 di sini. Jadi diputar, baris jadi kolom, kolom jadi baris. 263, 321, min 182. Itu transpose. Dah, penjumlahan matriks dia tinggal jumlahi be. 4 tambah 3 kurang 2. 4 tambah 3 kurang 2. 7 kurang 2. 5 ya. 5. 6 tambah 8. 14 kurang 6. 8 min 6. 14 kurang 6. 8 ya. 8. Min 2 ditambah 1 dikurang 3. Min 2 tambah 1 min 1 dikurang 3 min 4. Nah, di situ min 4 jadi ya. 12 tambah 6, 18 kurang 3, 15. Jadi sini tulis ke 15. 4 tambah 6, 10 kurang 2, 8. Jadi sini 8. 16 tambah 2, 18 kurang 1, 17. 6 kurang 6 tambah min 1, jadi 5 kan. Kurang min 1. Kurang min 1, jadi plus 1 kan. Jadi 5 plus 1 jadi 6. 6. 2 tambah 3, 5. Kurang 8 min 3. Karena 5 kurang 8 min 3 kan. Jadi sini min 3. 4 tambah 1, 5. Kurang 2 jadi 3. Nah, itulah hasil akhirnya kalau dia tentang penjumlahan. Matriks ini cuma masuk 4. Penjumlahan, perkalian skalar, transpose, sama inverse. Nah, aku lah gabung ke konsep penjumlahan, perkalian skalar, sama transpose di sini. Penjumlahan yang barusan aku jelasin ini, perkalian skalar ketika dia dikali ke sama siko angka, cak 2A itu, dan transpose, cak yang A transpose itu, yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, siko bagian yang aku belum bahas, yaitu inverse. Nah, aku bakal bahas sekarang ya, inverse. Nah, habis ini sudah selesai untuk materinya. Misalnya aku minta inverse dari B. Dah, B pangkat min 1. Inverse, dia itu pertama kita harus cari nilai determinan B lagi. Nah, ini misalkan kita tuh punya bentuknya di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Nah, cara buatnya di sini bentuk matriksnya kita buat versi modifikasinya. Nilai D sama A ditukar posisinya, nilai B sama C tetap, cuman dia jadi min galau. Nah, itu. Dan definisi determinan itu apa? Determinan itu nilai AD dikurang BC. Di sini D-nya 5 sama 2, 5 sama 2 tukar posisi. 3 sama min 2 tetap, cuman dia dikali min 1. Jadi sini min, di sini min juga. Dah, AD, A dikali D. 2 kali 5 dikurang B kali C, 3 kali min 2. Di sini sama 5 min 3, 2, 2. 1/10 ditambah 6 ya. Jadi sini 5, 2, min 3 sama 2. Dah, jadi sini kita punya 1/16 sama 5, 2, min 3, 2. Dah, jadi sini kita punya 1/16 kali 5, 5/16, 1/16 kali 2, 2/16, 1/16 kali 3, min 3/16,
1/16 kali 2, 2/16. 2/16, pacak itu kecil bagi 2, jadi 5/16 sama 1/8, sama min 3/16 sama 1/8. Nah, cak itulah. Dah, itu untuk seluruh materinya tentang kisi-kisi UAS dari matematika dasar. Nah, itu dari 1 sampai 7 poinnya aku bahas galau. Kalau misal ada yang kurang paham, boleh diulang lagi videonya. Tapi kalau misalnya masih kurang paham dari video ini, bisa agak chat pribadi aku, agak aku jelasin secara detail lagi. Dah, itu best sampai sini untuk video penjelasan UAS-nya. Semoga bermanfaat. Dah, silakan istirahat dan semoga sukses pas ujiannya. Dah.